Saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi via Zoom demi misi mulia, ya. Dan semoga apa saja yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dengan kondisi agak mendung-mendung gitu ya, mendung-mendung syahdu, tapi tetap harus semangat karena seperti yang saya bilang Bapak Ibu, PPG ini bagian dari untuk proses penambahan kompetensi diri Bapak Ibu sebagai seorang calon guru profesional. Apakah selama ini tidak profesional? Sudah profesional. Tapi PPBG ini menjadi salah satu sertifikatnya gitu ya Bapak Ibu ya, surat izin yang akan menambahkan gelar lebih panjang nama Bapak Ibu sebagai pendidik di lembaga masing-masing. Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang pendalaman materi pedagogi dan saya sangat senang sekali ya antusiasme Bapak Ibu dalam proses pembelajaran kita. Hari ini kita akan berbicara tentang PCK. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu. UP nanti soal yang akan disajikan itu narasinya panjang-panjang gitu ya. Sangat panjang sekali narasinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan sampai terlena membacanya. Seperti yang saya bilang kemarin, baca langsung apa yang diminta soal. Apa bukti pertanyaan atau pernyataan soal. Supaya Bapak Ibu tahu tips dan trik ketika apa sih sebenarnya yang diminta dan mencari jawaban untuk menjawab soal yang sedang Bapak Ibu baca ini. Nah, yang berikutnya dalam UP nanti memang benar-benar mohon dipersiapkan dengan baik, termasuk juga soal gadget. Jangan gunakan tethering, ya. Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan gunakan tethering internet menggunakan nomor yang biasa Bapak Ibu pakai. Untuk proses UP, belilah paket data baru yang satu orang pun nggak ada tahu nomor itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjamin kestabilan jaringan Bapak Ibu. Kan tidak masalah kalau hanya 1-2 jam diganti dulu nomor handphone sementara, kemudian Bapak Ibu gunakan nomor anak kah, nomor siapa sebagai tethering internet untuk yang dipakai di laptop ataupun di proses UP besok. Karena ketidaksiapan perangkat Bapak Ibu akan mempengaruhi psikologi kita ketika menjawab soal. Walaupun saya sering baca gitu, lihat status, mohon tidak ditelepon, mohon tidak diganggu. Kadang-kadang yang ganggu itu bisa jadi dia nggak baca WA Bapak Ibu, nggak baca status gitu. Karena kan nggak semua orang sempat baca status teman-teman gitu kan. Jadi lebih baik antisipasi perangkat yang digunakan untuk UP adalah dicari tethering nomor yang baru. Jadi satu orang pun nggak ada yang tahu untuk keselamatan sinyal gitu ya. Karena kalau sudah terganggu Bapak Ibu, khawatir seperti pengalaman yang di batch sebelumnya. Itu mahasiswa di kelas saya, 2 orang yang tidak lulus. IAIN Langsa total ada 3 orang yang tidak lulus, 1 dari MI, 2 dari RA. Ya, masalahnya internet Bapak Ibu. Dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, ternyata di sistem dinyatakan sudah selesai UP-nya. Padahal dia belum jawab. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita jaga sejak awal. Dan jangan sepele Bapak Ibu. Saya mohon segala kerendahan hati, jangan sepele. Dan jangan menganggap, wah mudah saja. Tidak Bapak Ibu. Apalagi diketahui kalau UP nanti pengawasnya bukan dari internal kampus. Kalau memeriksa jawaban studi kasus SJT itu masih dosen dari internal, dari IAIN Langsa. Tapi kalau UP yang akan mengawasi Bapak Ibu langsung dari pusat. Ini ada kendala, contoh. Waktu itu dia sudah di dalam rumah, di kamar, tetapi anaknya masuk Bapak Ibu. Anaknya masuk, nah dibilang sama pengawasnya itu siapa yang masuk?
anak saya, itu pengawas tidak mau tahu, dianggap tetap ada orang lain yang mengganggu proses UP dan memberikan informasi atau jawaban. Hal-hal seperti ini mohon sangat diantisipasi sejak saat ini. Ya, untuk sementara ketika Bapak Ibu ujian, cobalah disterilkan rumah 100 meter, jangan ada yang mendekat. Memang harus diajak kerjasama, budenya, pak D-nya, tantenya, makciknya. Tolong 100 meter jangan ada yang gedor-gedor pintu. Jangan sampai ketika lagi ujian UP ada tukang Shopee datang. Paket katanya. COD pula belum dibayar. Dah jadi kerjaan. Harusnya sertifikasi bisa untuk bayar COD yang banyak gara-gara tukang paket malah gagal UP-nya. Ini mohon diantisipasi ya Bapak Ibu ya, yang apalagi terutama yang punya anak kecil, tolong dikondisikan situasi untuk UP. Nah, Bapak Ibu apa sih kira-kira pertanyaan UP besok gitu ya? Kita mulai lihat dari yang pertama ini ya Bapak Ibu ya. Pembahasan UP, Pedagogical Content Knowledge, PCK. Ini ya, kita lihat apa sih Bapak Ibu? Landasan hukum UKM PPG, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian dari PP nomor 19 2017, kemudian kita lihat Bapak Ibu, sejak 2016 guru PNS K2 yang tidak memiliki sertifikat pendidik diangkat sebagai fungsional umum dan bukan guru. Berikutnya kita lihat setelah dasar hukum, pemetaan KLPPG berdasarkan tugas keprofesian guru. Tugas keprofesian guru, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, keterampilan pedagogi, keterampilan sosial, dan keterampilan profesional. Kita ketahui ini menjadi 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Kita lihat satu persatu. Sikap kepribadian atau karakter tertera dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menguasai konten, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, melakukan refleksi diri, dan pengembangan diri. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana. Setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Berikutnya kita lihat kompetensi lulusan mahasiswa. Yang pertama kompetensi lulusan PPG 1 mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. 2. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. KLPPG 3 mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Mampu merancang pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Ini tadi kaitannya kita dengan TPEK yang kemarin ya. Yang berikut yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Berikutnya, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Berikutnya, mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten, pedagogi, teknologi, TPEK dalam merencanakan siapa ini? Dalam merencanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Yang terakhir, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Kita lihat Bapak Ibu, ini apa saja yang diminta di dalam proses. Kepribadian sosial ini muncul di soal SJT.
Merumuskan indikator capaian pembelajaran, muncul 5 soal di PCK. Menganalisis struktur, alur materi ajar, persiapan pelaksanaan evaluasi, muncul dalam wujud 10 soal. Kemudian kita lihat lagi, merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan, muncul dalam bentuk 10 soal di PCK. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, muncul dalam bentuk 10 soal. Mengevaluasi masukan, proses, dan hasil, muncul 10 soal. Refleksi komprehensif, muncul 5 soal PCK. Dan pengembangan diri kita lihat di UKIN dan uji tulis. UKIN ini di berkas-berkas Bapak Ibu. Itulah sebabnya sertifikat yang pernah diikuti, pelatihan apa saja yang diikuti, pengembangan diri apa saja yang pernah diikuti menjadi nilai di dalam proses UKIN Bapak Ibu sekalian. Makanya nggak punya sertifikat, walaupun banyak sertifikat siluman gitu ya. Ya, tapi terserahlah mau dia siluman putih atau siluman apa, pokoknya ada sertifikat. Bapak Ibu, proses pengembangan diri ini sebenarnya manfaatnya bukan hanya untuk sebagai apa ya? Sebagai sertifikatnya, enggak Bapak Ibu. Semakin banyak Bapak Ibu belajar mengembangkan diri, karena begini, yang dari Kementerian Agama waktu itu kita sempat ada program PKB ya, program profesi berkelanjutan. Itu saya terlibat dari tahun 2021 itu ya, selesai COVID, itu sekitar 1,5 tahun, itu kita melatih. Saya kebetulan waktu itu dapat di Instruktur Nasional Bahasa Indonesia untuk Madrasah Aliyah. Kenapa ini dilakukan? Karena Bapak Ibu, kalaulah menunggu undangan dari Kementerian Pusat untuk Bapak Ibu dibekali dengan pelatihan dasar, menengah, atau lanjut, kita membutuhkan waktu 120 tahun Bapak Ibu. Dengan anggaran yang ada, anggaran yang tersedia di Indonesia, kalau kita kepengen guru-guru kita itu kita bekali dengan model pendidikan diklat berjenjang, dasar, menengah, lanjut, itu kita butuh waktunya 120 tahun. Akhirnya diluncurkanlah program PKB waktu itu. Ada instruktur nasional melatih para pasprop, fasilitator provinsi melatih para fasilitator daerah. Nah, ini Bapak Ibu manfaatnya untuk Bapak Ibu sendiri. Manfaatnya ketika dalam proses belajar mengajar akan berbeda Bapak Ibu. Ketika kita pernah belajar dengan orang dan tempat yang berbeda. Apalagi kalau kita tahu pemateri itu kan mereka tidak lahir dari satu universitas. Tidak lahir dari satu proses yang sama, beda-beda. Nah, perbedaan yang kita alami ini akan menjadi muatan positif. Ingat Bapak Ibu, pendidikan itu ada input, proses, dan output. Input yang masuk ke dalam diri Bapak Ibu akan menentukan proses pembelajaran di dalam kelas yang akan menghasilkan output ataupun lulusan atau kompetensi anak didik. So, Bapak Ibu, dalam proses pengembangan diri, mulai hari ini coba ketuk diri masing-masing, azamkan Bapak Ibu. Dalam setiap semester minimal aku harus punya inisiatif ikut pelatihan 5 pelatihan secara daring. Atau dalam setiap bulan minimal aku harus bisa menyelesaikan nonton program di YouTube yang prosesnya pengembangan diri. Itu bukan karena tuntutan kurikulum atau tuntutan PNM, tidak Bapak Ibu. Tapi itu tuntutan dari kebutuhan diri kita sebagai seorang guru. Bu Tiwi, kalau dosen gimana? Bapak Ibu harus tahu dosen itu lebih banyak lagi tagihannya Bapak Ibu. Kalau saya sendiri kebetulan termasuk yang cukup sering berlatih secara mandiri dalam proses pengembangan diri ini. Termasuk Bapak Ibu dalam hal menyampaikan materi ke Bapak Ibu. Saya sejak 2022 itu ikut kursus Bapak Ibu, khusus sebagai asesor wawancara tersertifikasi. Dalam proses rekrutmen, saya sudah memiliki sertifikasi yang TSI, Target Selection Interview.
itu jam belajarnya panjang sejak 2022. Setiap tahun kami di-upgrade Bapak Ibu untuk memperpanjang sertifikat itu. Apakah masih bisa bertugas atau tidak? Nah, artinya hal yang sama juga harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau ingin pembelajaran berkualitas, berarti Bapak Ibu harus mengazamkan ke diri sendiri bahwasanya aku nggak boleh sama nih. Dulu belum sertifikasi, kemampuan mengajarku sudah 8. Berarti nanti setelah nambah gelar GR-nya, kemampuanku harus jadi 9. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita lihat. Ini tadi yang saya bilang ya, di UKIN tadi. RPP, praktik, video, portofolio Bapak Ibu kirim di dalam Google Drive. Kemudian akan dinilai oleh satu dosen dan satu guru. Pada proses ini Bapak Ibu, ini cenderung lebih aman. Kenapa saya sampaikan lebih aman? Karena yang menilai adalah dosen LPTK secara langsung. Nggak ada Bapak Ibu dosen LPTK yang mau mahasiswanya nggak lulus. Kalau bisa Bapak Ibu lulus semuanya. Apalagi di bagian ini. Kita tidak bertatapnya secara real time, tapi Bapak Ibu mengumpulkan file gitu kan. Nah, di dalam UKIN ini harusnya sudah selesai semuanya. Paling kendala yang paling sering muncul itu di bagian ini Bapak Ibu. Dokumen tidak bisa diakses karena aksesnya dikunci, belum everyone Google Drive-nya. Masih hanya untuk dia sendiri. Kemudian pada proses uji pengetahuan. Uji pengetahuan Bapak Ibu, ada studi kasus sama ya dinilainya oleh dosen LPTK. Ini perhatikan, dosen LPTK untuk studi kasus. Kemudian ada SJT, Situational Judgment Test. Dan yang terakhir ada PCK. Ini yang menilai adalah pengawas. Siapa pengawasnya Bu Tiwi? Pengawasnya pusat Bapak Ibu yang menentukan. LPTK sama sekali tidak bisa ikut campur kalau di bagian UP ini. So, Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat konsentrasilah dalam proses pengerjaan UP. Baik dari materi, banyak-banyak dibaca kisi-kisi kan boleh diakses ya, kalau nggak salah saya ya Bapak Ibu ya. Mulai malam ini sudah sambil dicicil baca kisi-kisi untuk UP supaya nampak gambaran yang mau ditanyakan dalam proses materi, dalam proses ujian UP besok. Ini lihat, situational judgment test ada 10 soal. Pedagogical content knowledge 50 soal ini yang mau kita bahas hari ini. Studi kasus uraian dinilai oleh guru dan dosen. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu. Ciri-ciri soal UP, UKM, PPG. 1. Tidak jauh beda karakternya dengan kisi-kisi. Artinya Bapak Ibu, semakin sering Bapak Ibu membaca yang namanya kisi-kisi. Aduh, mana dia nih? Artinya, semakin akrab Bapak Ibu dengan kisi-kisi, maka Bapak Ibu semakin mahir untuk mencari jawaban ketika proses UP nanti. Nih lihat nih. Yang berikut ada kemiripan dengan soal formatif pada modul. Artinya, kalau Bapak Ibu menjawab modul dengan sungguh-sungguh waktu itu dan benar-benar memahami soal, pasti Bapak Ibu akan mudah menjawab UP. Kalau dapat jawaban modul dari bisik-bisik tetangga, bye, wassalamualaikum. Karena di UP nggak bisa bisik-bisik tetangga Bapak Ibu. Di UP ini persis gambaran kita nanti di yaumil akhir, menyelamatkan diri masing-masing. Nggak kenal siapa-siapa Bapak Ibu. Hanya diri kita lah yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau di modul sering dapat bisik-bisik tetangga, di UP jangan pernah berharap. Makanya kalau sering menjawab soal formatif ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti akan mudah karena soalnya memang sudah dipastikan mirip.
Dan yang terakhir, bertipe studi kasus, ciri-ciri soal UP. Artinya, memilih jawaban seideal mungkin sesuai dengan kompetensi sebagai guru. Ingat ya Bapak Ibu, yang diminta seideal sesuai dengan kompetensi guru, bukan sebagai pekerja sosial, bukan sebagai pekerja yang menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, tetapi kita berrambu pada 4 kompetensi guru. Kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional. Kita lihat berikutnya. Studi kasus berdasarkan kisi-kisi. Disajikan studi kasus terkait dengan moral siswa dan mahasiswa dapat menganalisis perilaku yang menyimpang dari siswa. Kemudian diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajarnya dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar dalam pembelajaran tersebut. Berikutnya, disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir inovatif. Dan berikutnya disajikan studi kasus data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Berikutnya, bagaimana sih Bapak Ibu menyikapi soal UP? Ini dia jawabannya. Mencari yang namanya clue atau kata kunci. Dari mana dapatnya kata kunci Bu Tiwi? Ini kita lihat berikutnya. Indikator esensial. Petunjuk clue soal UP. Artinya Bapak Ibu, indikator yang dicari di dalam soal berasal dari materi modul yang sudah Bapak Ibu baca. Oleh sebab itu, kalau masih kemarin baca modulnya dikit-dikit, mulai malam ini bisa dicicil Bapak Ibu. Baca modulnya. Modul ada 8 kan ya, Bapak Ibu kalau nggak salah saya kan? Dalam satu materi, contohnya pedagogi ada 8 topik. Mungkin bisa dicicil mulai malam ini. Baca dengan detail, karena soal UP berasal dari materi modul, yang artinya semakin kita bisa memahami dengan baik materi modul, maka kita tidak akan kesulitan untuk menjawab soal UP yang nantinya akan kita selesaikan. Berikutnya, indikator diberikan kasus disajikan deskripsi materi pembentukan akhlak karimah. Ini stimulusnya, ini kita lihat dari sini kisi-kisinya Bapak Ibu. Kisi-kisinya menentukan tujuan pembelajaran untuk membentuk kemandirian siswa. Indikator berbasis tipeknya diberikan suatu kasus pembelajaran matematika tentang fungsi kuadrat. Peserta diminta menentukan rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan indikator supaya siswa menjadi mandiri. Perhatikan Bapak Ibu, indikator yang diminta adalah pembentukan akhlak karimah. Stimulusnya dibuatnya di sini. Disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Indikatornya adalah kasus matematika tentang fungsi kuadrat supaya siswa menjadi mandiri. Berikutnya pokok soalnya, mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kita lihat contohnya langsung. Bisa nampak Bapak Ibu, coba mohon
yang dalam posisi mematikan kamera atau ada aktivitas lainnya, tolong fokus kali ini disimak baik-baik soalnya. Nampak, Karena Bu. kenapa? Bisa kelihatan Nampak. ya? Oke. Nampak, Bu. Silakan dibaca dengan detil Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak kaget ketika besok mengerjakan soal UP. Dibaca dengan baik dan berikan jawabannya. Oke, siapa yang sudah dapat jawabannya? Silakan Bapak Ibu. Beta, Bu ya. Jawabannya apa? Beta, B. Beta. B, Kenapa? Pak, B, E. B, Kenapa, Bu. B? B. Ayo, B. kenapa B? Jawabannya? Karena mampu menunjukkan sikap tanggung jawab. Mampu Karena menunjukkan. mampu Kalau yang lain menunjukkan. kan menganalisis, mampu menjelaskan, itu kan bukan sikap ya, Bu ya. Jadi apa itu, Bu? Hmm, Kata kerja menunjukkan tadi, kata iya, kuncinya, Bu. menunjukkan. Bapak Ibu ingat ya, dalam proses UP tidak ada kata kerja dari C1 sampai C3. Itu kunci pertama. Tahu ya, kata kerja dalam taksonomi Bloom ya. Yang harus Bapak Ibu ingat supaya paling mudah mengidentifikasi, pasti jawabannya menggunakan kata kerja dari C4 sampai ke C6. Kalau dia pertanyaannya kognitif. Saya ulang, bisa ya dicatat dengan baik ya. Untuk UP tidak akan ditemukan jawaban dari C1 sampai C3 kata kerjanya. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Sudah pasti akan berada di rentang kata kerja C4 sampai C6. C3 apa Bapak Ibu? Ayo. C4 sampai ke C6. Taksonomi Bloom. Sudah pada tahu kan ya taksonomi Bloom ya? Tahu, tapi udah lupa. Kita lihat Bapak Ibu. Tadi dari gambaran sebelumnya. Indikator adalah hal yang diminta di soal. Kalau kita lihat analisis struktur ini Bapak Ibu, ada pokok soal, ada indikator, ada stimulus. Dari soal ini, mana yang menjadi pokok soal Bapak Ibu? Dari gambaran ini tadi, ada indikator stimulus, ini stimulusnya diberikan kasus, kemudian pokok soalnya, mahasiswa dapat menentukan rumusan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan, supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mana yang menjadi pokok soal Bapak Ibu? Kata ranah sikap, Bu ya. Iya. Itu tadi saya bilang Pak, kalau dia kognitif C4 sampai C6. Kalau dia sikap berarti berada di rentang sikap juga, sikap S4 sampai dengan S6. Kalau dia psikomotorik berarti berada di antara P4 sampai P6. Karena tidak mungkin dia mainnya di wilayah C1, karena yang paling sering kita gunakan C1, makanya bahasa saya di C1 gitu ya. Jadi dia tidak akan pernah Pak berada di
rentang taksonomi Bloom grade 3, 1 sampai 3. Pasti grade-nya antara 4 sampai 6. Apakah pengetahuan, sikap, ataupun di psikomotorik itu sudah pasti rentang yang digunakan adalah grade 4, 5, 6. Itu sudah jawaban kunci Bapak Ibu. Kita lihat aja yang pertama menjelaskan. Ini menjelaskan C1 kan ya. Bapak Ibu ya, sudah tidak mungkin ini jawabannya. Nih, ini sudah pasti tidak mungkin. Karena menjelaskan. Menyebutkan juga, ini masih di C1 dengan C2 dia muncul. Enggak mungkin. Pasti Jawaban. pilihannya antara ini. B, D, E. Menganalisiskah, menunjukkan. Tapi kita balik lagi. Yang diminta adalah tujuan pembelajaran ranah sikap. Berarti langsung kita cari. Mana yang sikap Bapak Ibu? Jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi benar ya, jawaban yang nomor 1 adalah botol atau beta. Bapak Ibu yang masih belum konsentrasi, masih ada aktivitas lain, saya mohon sejenak untuk fokus supaya tidak nanti ketika berhadapan dengan UP kebingungan. Kok panjang banget ini? Percayalah kalau Bapak Ibu membaca semua ini dari awal sampai akhir, Bapak Ibu akan kehabisan waktu. Kalau sudah habis waktu, baru terasa deg-degan gitu ya. Jadi di induksi ini mohon konsentrasi ketika di pembahasan soal. Nggak lama kok Bapak Ibu kita ini. Kita masuk ke soal nomor 2. Tadi jawabannya sudah tahu ya, jawabannya yang B, menunjukkan sikap tanggung jawab dan konsisten dalam beribadah, bersikap santun serta menjaga kebersihan sebagian bagian dari akhlak karimah. Karena yang diminta adalah tujuan pembelajaran ranah sikap. Ini dia ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nomor 2, Bu Siti. Wah, jangan-jangan Bu Sitinya Bu Siti saya ini. Oke, silahkan coba Bapak Ibu dibaca. Kemudian dikasih jawabannya apa. C, Bu. C, Bu Nurjana. Yang lain? Ya, C, Bu. Kenapa? Karena ranah sikap yang diminta. Sudah tahu ya? Sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Oke, jangan nanti sampai gagal ya Bapak Ibu ya. Saya doakan berarti sudah 2 soal di tes ini sudah langsung bisa tahu. Itulah kenapa yang saya bilang Bapak Ibu, abaikan dulu bagian atas ini ketika menjawab soal. Termasuk juga dulu tes PNS kan tidak boleh Bapak Ibu membaca teks itu sampai habis. Ini sementara kita pause dulu, sementara. Kita langsung baca coba ke permintaan soal. Tujuan pembelajaran ranah sikap. Kalau sudah sikap yang ditanya, berarti fokus kita adalah kata kerja yang bisa mengukur sikap. Satu-satunya kata kerja yang mengukur sikap hanya menunjukkan bagian C. Benar ya? Kalau yang lain ini menjelaskan, menghafal, menganalisis, menuliskan, ini kan bagian dari kognitif, bukan sikap. Oke, good Bapak Ibu. Kita lanjut ke berikutnya, ke soal berikutnya. Ini kalau masih ada yang masih mengerjakan atau menyambi mengikuti Zoom ini, mohon untuk ditinggalkan sejenak Bapak Ibu, karena nggak lama kok. Ini cuma ada 6 soal, 6 atau 8 soal. Tolong konsentrasi supaya melatih pemahaman Bapak Ibu ketika berhadapan dengan soal UP besok. Oke, kita tengok Bapak Ibu. Stimulus disajikan deskripsi kasus materi tentang ayat mahkamat dan mutasyabihat. Pokok soal, mahasiswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Ini soalnya. Silakan dipahami dan dijawab. Kalau tadi mengukurnya sikap, kalau ini kita baru berbicara pada pengetahuan. Loh, soalnya Pak Rasid ini. Tadi Bu Siti, ini Pak Rasid.
Alfa Bu ya. Oke, kita tahan dulu Bapak Alpa. Ada jawaban lain? D nggak Bu? Dodol. Yang A, Bu. Alfa, ada yang alfa, ada yang delta, ada jawaban lain? D, Bu, D. Delta, Iya. Bu Tri, Bu Novi, delta juga ada jawaban lain? D Bu. A Bu. Alfa, A Bu. alfa. Yang lain ada Bu Mardiana, Charlie Bu. A, Bu. Charlie, Iya, A, Bu. alfa, Charlie, dan delta. Kita lihat, Coba lah tengok. kita Antara tarik dia di sini tadi. Yang diminta adalah paling sesuai dengan materi supaya memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Berpikir dinamis dan inovatif. Tahan ya. Dinamis dan inovatif. Inovasi itu berarti apa Bapak Ibu? Menciptakan sesuatu yang Baru. baru. Oke, langsung kita lihat. Dari Yang pilihan E. jawaban ini, Merancang. mana yang ada menciptakan sesuatu yang baru? Yang E. Merancang. Betul, kan tadi saya sudah bilang, Tadi jangan iya, sampai tadi keliru, Bu. tertipu. Iya, iya. Oke, perhatikan. Merancang. Tidak ada Tadi kan Bapak Ibu. inovasi. Inovasi itu merancang. Bentar ya. Bu Novi coba dimutkan Bu Novi. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah bilang, nggak ada yang jawaban itu dari C1 ke C3. Mainnya adalah grade 3 sampai 6. Apakah C1, C4, C5, C6, S4, S5, S6, P5, P4, P5, P6. Dari sini saja sudah nampak Bapak Ibu. Menjelaskan ini kan dia di C1. Menghafalkan C1, menganalisis C2 atau C3 ini, mengklasifikasikan ini yang kemungkinannya. Kalau tidak C, E. Tapi dilihat lagi, permintaan soal tadi adalah berpikir dinamis dan inovatif. Berarti kalau berpikir dinamis dan inovatif, harus jawaban yang ada menciptakan sesuatu yang baru. Satu-satunya jawaban yang menciptakan sesuatu yang baru hanya yang E, mampu merancang penafsiran inovatif terhadap, ini padahal kan sudah kata kunci nih Bapak Ibu. Dinamis dan inovatif. Di sini penafsiran inovatif dengan mengaitkan pada isu-isu kontemporer secara argumentatif. Bisa ya? Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Jadi belum ada yang benar nih. Tadi nomor 1, nomor 2 udah pada benar. Yang nomor 3 sepertinya masih grogi. Karena yang tadi 1, 2 sikap, nomor 3 ini pertanyaannya pengetahuan. Oke, bisa kita lanjutkan? Atau masih mau dirasa-rasani dulu? Atau masih ada yang mau dihayati? Saya ulang ya. Jawabannya yang E. Karena permintaan di sini cara berpikir dinamis dan inovatif. Berarti harus dicari jawaban yang ada kaitannya dengan inovasi. Inovasi itu menghasilkan sesuatu yang baru. Berarti hanya yang merancang, yang kata kerja yang sesuai dengan cara berpikir inovasi. Kalau menjelaskan, Bu, kan itu kan baru juga. Iya, tapi kan dari teori yang sudah ada. Kalau inovasi, anak-anak merancang sesuatu dari yang ada mereka gabung menjadi sesuatu yang baru. Kemudian kalau menghafal, sudah pasti tidak ada kebaruan di situ. Kalau klasifikasi hanya mengelompokkan, menganalisis, dia menarik teori atau pengetahuan dari
tafsiran ayat-ayat tersebut. Tapi kalau yang merancang, dia mengaitkan ayat-ayat dengan isu kontemporer secara argumentatif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah bisa Bu. Oke, alhamdulillah. Ini kalau cepat selesai berarti kita cepat istirahat nih. Oke, berikutnya kita lihat soal yang nomor 4. Nih, panjang nih. Silahkan coba dibaca dan dikasih jawaban. Bu ya. Nah, langsung tahu ya. Kenapa, Tanah yang paling tinggi, Bu. Yang C4 ya. Iya, Bu, betul. Berpikir Ya, Qur'ani yang betul. dinamis dan inovatif. Karena langsung ada di sini ya Bapak Ibu, kata dinamis dan inovatif. Kalau sudah ada ini sudah pasti berarti yang harus berkaitan dengan inovasi tadi, sesuatu yang baru. Nih saya ulang ya, dinamis dan inovatif. Berarti harus kata kerja yang berkaitan dan bisa mengakomodasi bagaimana anak bisa merancang strategi penafsiran inovatif terhadap ayat mutasyabihat dengan memadukan prinsip ayat Muhammad, kaidah tafsir, dan konteks isu kontemporer di era digital. Kalau yang ini tadi nih sama nih Bapak Ibu. C-nya masih di rentang C1 sampai C3. Tapi kalau sudah merancang, kemudian C4 sampai C6 itu merancang, apalagi ya kata kerjanya. Nanti coba kita buka kalau sempat waktunya. Kemudian kita lihat beralih ke soal nomor berapa nih sekarang? Nomor 5 ya? Nomor 5, Bapak Ibu. Silakan coba dibaca. C, Bu. Charlie, ada jawaban lain? C, Bu. Kenapa Bu? Yang Bu? C. C, ya benar ya. Jawabannya adalah Charlie, Bapak Ibu ya. Kita perhatikan berdasarkan deskripsi yang mencerminkan pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran akhlak Qur'ani. Ini Bapak Ibu dari Pak Hamdan ini, cerita si Pak Hamdan. Ini bapaknya siapa nih Pak Hamdan ini? Atau suaminya siapa nih Pak Hamdan ini? Pak Hamdan ini hanya dibuat dia sebagai pengecoh Bapak Ibu supaya habis waktu. Jadi banyak waktu Bapak Ibu habis membaca tentang si Pak Hamdan. Padahal pertanyaannya jelas hanya ini. Berdasarkan pertanyaannya. Berdasarkan, bayangkan pinternya si pembuat soal Bapak Ibu. Pertanyaannya hanya singkat berdasarkan, tapi dia kecoh peserta baca berapa baris kita coba hitung ya. Tapi 1. kayaknya banyak dosen yang buat soal tuh, Bu. Jebak terus, Bu. Nggak tahu kita nih ya Pak, siapa yang tukang buat soal UP di pusat ini Pak. Ini coba kita hitung Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 Bu.
deskripsi atau narasinya. Kok goyang-goyang ini kursor saya. Oke. Ada 13. Sementara pertanyaan soal hanya 2. Kalaulah sempat Bapak Ibu nggak saya kasih tahu yang seperti kemarin. Langsung baca semuanya sampai habis. Kira-kira Pak, menyesal nggak sih Pak sementara pertanyaannya berbeda dengan deskripsi ini Pak? Dia sengaja menipu kita Pak. Yang dia tanya mencerminkan pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. Berarti langsung saja kan Bapak Ibu kan tidak perlu nengok ke atas kan. Sementara dia terangkan ini. Bagaimana kisah surat Al-Hujurat, Al-Isra, segala macam soal bullying, nilai karakter. Yang diminta adalah mencerminkan pemahaman guru. Jangan sampai tertipu Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang. Tolong yang masih belum konsentrasi untuk ikut Zoom ini, konsentrasi sejenak Bapak Ibu. Jangan sampai besok ketemu soal sepanjang ini dibaca semuanya. Percayalah Bapak Ibu akan kehabisan waktu. Cukup baca dulu pernyataan soal apa yang diminta. Kalau kira-kira tidak ada jawaban yang benar, baru boleh naik ke atas. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya. Nomor 6 ya. Nomor 6 kita lihat. Silakan dibaca. Charlie Bu ya. Ya, langsung ya Pak ya. Charlie. Kenapa Pak? Kan kata kunci TIPEK itu ada penggunaan teknologi Bu. Betul sekali. Sudah mantap. Berarti materi kemarin yang saya berikan betul-betul memerasuki pikiran dan pengetahuan Bapak Ibu. Alhamdulillah hampir diruqyah gara-gara itu. Karena bertambah ya Pak ya. Coba lihat Bapak Ibu. Langsung di sini kita lihat ada clue-nya. Apa itu clue-nya? Clue-nya adalah TIPEK. Teknologi, pedagogikal, dan konten. Artinya dia nggak akan jauh-jauh nih dari yang namanya teknologi, materi, dan pedagogi. Berarti langsung saja kita cari jawaban yang ada teknologinya. Sudah jelas di nomor A ada di sini Bapak Ibu teknologinya. Nggak ada Bu. Nomor 2 ada. Enggak ada. Nomor 3 ada. Ada. Nomor 4 ada. Ada. Nah, Ada. Nomor 5 ada. nggak ada Bu. Yang E, sorry, yang E ada, nggak ada. Berarti kemungkinan hanya di C dan D. Tapi kenapa yang C jawabannya Bapak Ibu? Baru kita lihat ini ke sini. Yang paling menunjukkan integrasi TIPEK yang logis dan mendalam. Perhatikan bunyi pernyataannya. Guru hanya menayangkan video. Siswanya jadi pasif Bu. Betul sekali. Kalau yang C, di sini terjadi yang namanya student center learning. Sementara yang di D, ini anak-anak hanya berpartisipasi menjadi objek pasif dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu sudah mantep ini berarti pengetahuannya. Insya Allah PAI 4 semuanya lulus. Amin ya Allah. Jumat Amin. sore. Ingat doa makbul Jumat sore ya. Bapak Ibu ya. Amin. Kita lihat soal berikutnya. Itu udah amin-amin adiknya itu. Makin makbul lah ini kalau sudah adiknya amin-amin. Kita lihat berikutnya di soal yang berikut. Ini soal nomor 7. Rumusan tujuan. D. Delta. Kenapa Delta? Karena sikap membiasakan diri, Bu. Sudah dapat langsung nih Bapak ini ya. Kita tengok yang A. Yang A juga ranah sikap Pak. Kenapa bukan A Pak?
Karena hanya sekedar memahami, Bu, kalau yang A. Ya, betul sekali. Sekali. Sudah tahu ya. Di Aplik. sini kita ditipunya nih Bu ya. Ada kata kerja memahami, berarti enggak dia Bu. Kalau yang B kenapa bukan jawabannya Bu? Karena meningkatkan pengetahuan. Bagus. Hanya pengetahuan, tidak ada aplikatifnya. Kalau yang C kenapa Bu? Kata mengembangkan kan itu termasuk C berapa? C3 kalau nggak salah. Bukan Oke. sarana sikap. Ya, belum juga. Kalau yang E kenapa enggak Bu? Mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi itu bukan ranah sikap. Jadi ranah apa ini identifikasi? Pengetahuan Pengetahuan ya. atau kognitif. Mantap. Good. Jadi jawaban kita adalah delta. Delta ya. Oke, mantap nih semuanya nih. Soal terakhir. Waduh, udah soal terakhir aja nih, waktunya masih panjang. Kita lihat. Nih Masih ada Bu. iya. Tanda-tanda lulus 100% PAI 4 ini kayaknya begini nih ya. Kita lihat ini terakhir pertanyaannya. B, Bu. Beta. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda Bapak Ibu? Kayaknya B itu. Kayaknya B. Kenapa kok kayaknya? Nggak yakin kayaknya. Siswa mampu mengevaluasi penerapan nilai. Kan di sini kan yang diminta itu sih kegiatan guru, aktivitas guru. Ya, aktivitas guru memberikan studi kasus tentang konflik di lingkungan sekolah, membagi kelompok dan meminta siswa memberikan solusi kasus durasi utama. Kemudian mempresentasikan hasilnya. Kayaknya B itu. Kayaknya kalau masih pakai kayaknya berarti belum B. Karena saya lihat di situ Bu, kalau dari kuncinya pembelajaran sesuai karakter, berarti harus ada kelompok heterogen. bagus. Yang lain kenapa B? Ibu-ibu jawabannya? Karena di situ ada menilai relevansi nilai Islam. Oke, kemudian? Sehingga berarti kan ada keterkaitan antara pengalaman pribadi siswa, sehingga kita sajikan studi kasus. Oke, yang lain Bapak Ibu ada jawaban? Kenapa beta jawabannya? Atau feeling aja Bu, pakai kancing baju A, B, C, D, E gitu. Ya, Bapak Ibu langsung ya. Karena ini sudah jelas yang diminta adalah aktivitas guru. Berarti aktivitas guru kaitannya dengan proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran artinya yang akan dinilai dalam soal ini adalah aktivitas yang mau dilakukan anak-anak sesuai dengan rancangan gurunya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, pembelajaran sesuai karakteristik siswa berarti ada differentiation gitu ya. Ada perbedaan siswa. Otomatis kalau yang diminta adalah aktivitas guru, jawaban yang paling tepat adalah beta. Karena di sini ada membagi kelompok. Apakah ada jawaban lain juga yang membagi kelompok Bapak Ibu? Ada yang A. Coba kita tengok. Kemungkinannya
A dengan B. Tetapi Iya. kenapa yang B jawabannya Bapak Ibu? Karena siswanya Yang lebih A, Bu, kalau yang A itu kelompoknya tidak heterogen, jadi tidak mewakili karakter siswa itu. Bisa saja kelompoknya nggak sesuai dengan keadaan siswa gitu. Artinya satu yang pinter sama-sama yang pinter gitu ya Bu ya. Boleh jadi seperti itu nanti itu, Bu. Karena tidak heterogen, nggak ada ininya, Bu. Oke, yang lain kenapa Bapak Ibu? Kenapa bukan yang A jawabannya? Padahal ini sudah jelas ya. Kalau yang C, D, E ini kita sampingkan. Karena sudah pasti dia tidak ada kaitannya dengan tadi pembentukan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Di sini kita minta anak-anak yang menjadi pusat pembelajaran, siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Kata solusinya, Bu. Kenapa? Solusinya, Pak? Kan siswanya mencari solusi dengan keadaan yang berbeda-beda sendiri, mereka akan lebih memungkinkan untuk bekerja samanya lebih luas, Bu. Oke, perhatikan. Kalau di yang A hanya argumen yang disampaikan. Ya, argumen saja yang akan disampaikan oleh siswa. Bisa jadi argumen ini kita belum tahu berdasarkan apa siswa ini memberikan argumen. Apakah pengalaman pribadi, apakah materi. Tapi kalau kita lihat yang bagian B, anak-anak disajikan dengan studi kasus yang harus dan mereka harus menyelesaikan jawaban terhadap studi kasus ini. Apa kuncinya? Di kata solusi. Kalau ada kasus permasalahan, berarti mereka sekaligus merumuskan solusi dari kasus yang sudah disajikan guru tadi. Oke, perhatikan Bapak Ibu, dari jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan ya, ada 8 soal yang kita buat. Kira-kira demikianlah besok Bapak Ibu gambaran ketika UP. Kunci yang pertama saya ulang, jangan pernah melihat kata kerja dari C1 sampai C3. Bu Tiwi berarti kami harus hafal. Yes. Kita ini sejenak coba saya browsingkan, saya akan share sebentar ya. Duh, lamban banget nih. Kita lihat dulu tempat lain yang lebih ringan. Sebentar ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? bisa, Bu, bisa. Ya, Bu. Bisa, Bu. Lihat. C1 sampai C6. Kalau pertanyaannya pengetahuan, berarti ini diabaikan nih. Mengutip, menerbitkan, menjelaskan, membaca, menamai, mendaftar, dan segala macam. Konsentrasi pada C4 sampai C6. Menciptakan, merancang, membuat, mengkreasikan, mengarang, mengode, mengkombinasikan, dan lain-lain. Ini kata kunci yang pertama. Fokus pada ranah kognitif, ranah sikap, ranah psikomotor yang berada grade 4 sampai 6. Jangan pernah melihat C1 sampai C3. Sudah pasti tidak akan pernah ada jawaban di C1 sampai C3. Apalagi kalau pertanyaannya tujuan pembelajaran. Sudah pasti tujuan pembelajaran akan memakai C4 sampai C6. Bisa paham sampai di sini? Paham. Paham. Alhamdulillah paham, Bu. Kunci yang kedua.
Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan soal, baca pertanyaan soal dalam bentuk pernyataannya apa. Kalau yang ditanyakan adalah sikap, berarti harus abaikan kata kerja atau yang berkaitan dengan seperti begini. Kalau yang ditanya sikap, sudah pasti kaitannya dengan karakter. Tidak mungkin jawabannya menyebutkan. Bisa dipahami? Itu bahasa mudahnya. Kalau sikap sudah pasti anak-anak di sana, kini saya mau lihat yang ranah afektif, sikap. Lihat Bapak Ibu. Ini yang sikap. Kemudian yang ketiga, jangan pernah terobsesi, apalagi sampai terpana membaca soal yang panjang. Langsung cari pertanyaan, baca jawaban. Kalau tidak ketemu jawaban, baru boleh naik ke deskripsi. Kalau Bapak Ibu habiskan waktu di deskripsi, maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Bapak Ibu Waalaikumsalam. habis. Jangan dijawab, Bu Nurjana. Oke, ada 3 kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, supaya ada waktu istirahat. Katanya kemarin, Bu, kami nggak sempat istirahat. Sampai saya tengok udah pucat-pucat semuanya. Kayak siap naik perjalanan, mabuk perjalanan kan. Ini mumpung kita cepat selesai karena sudah paham-paham dan pinter-pinter sekali. Mungkin karena berkah Jumat ya, Sis ya. Jumat berkah gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Silahkan yang mau ditanya atau mau sharing pengalaman atau asal jangan konsultasi kehidupan. Silahkan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini kan ini Bu dari jadwal yang Ibu kirim kemarin berarti kita udah berubah. Berarti duluan UKIN kan, baru UP kan? Karena di jadwal yang semula duluan UP. Oh enggak Bu, itu hanya di gambaran slide Bu. Bukan, kalau jadwal tetap mengikuti instruksi Bu. Ini hanya gambaran di slide. Pembagian proses siapa saja yang menilai itu Bu ya. Jangan salah tanggap Bu. Nanti saya dimarahi Bu Sri. Bu Tiwi ngomong apa gitu. Bukan ya. Jadi tetap kita prosesnya Bapak Ibu. Ujian UP, UKIN, dan lainnya berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi. Tadi slide saya itu menunjukkan siapa tim penilai. Kalau UKIN yang menilai adalah dosen LPTK, kalau UP yang menilai adalah pusat, kecuali studi kasusnya dosen LPTK dilibatkan. Gitu ya, jangan salah tanggap ya Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau ada yang mau saling menyemangati gitu, semangat Besti gitu. Karena asik ya Pak ya, kalau Bapak Ibu ya, kalau kita lulus, satu kelas kita lulus semua gitu. Karena kan ini bakal menjadi tim ini kan, bakal menjadi alumni, jadi teman-temannya. Nah ya siapa tahu gitu kan, 10 tahun lagi akan banyak lahir kepala-kepala dinas dari kelas yang pernah saya ajarkan ini gitu kan. Karena masa depan itu suci Bapak Ibu, milik semua orang. Tidak dibatasi siapapun kita. Siapapun kita, dari manapun kita, masa depan kita masih suci. Siapapun bisa menjadi sesuatu yang besar di masa depan jika mau berusaha, berupaya, dan tetap takut pada Tuhannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, atau ada yang mau undur diri, zikir-zikir mumpung Jumat gitu kan? Silahkan. Atau ini semuanya sudah paham atau terpana ini dengan saya ini? Ini saya posisi masih di Aceh Utara ini. Besok saya baru balik ke Kota Langsa. Atau ada yang mau ngajak meet up sama saya gitu ya. Tapi ya mohon maaf saya nggak bisa juga ketemu karena ini full jadwalnya. Atau bisanya cuma dada-dada aja nanti di jalan. Bu Tiwi jam berapa nanti lewat di simpang apa kita dada-dada gitu. Itu bisa ya Bapak Ibu ya. Bu, Iya. mungkin Silakan. saya kurang paham di bagian yang studi kasus. Mm-mm.
Sepertinya saya pengen diulang lagi gitu masalah yang di studi kasus. Oke, kalau studi kasus Bu Nur nanti ada materi khusus Bu Nur. Oh, Jangan ada. khawatir, ada pematerinya nanti itu kalau nggak salah yang sebentar saya buka ya. Materi studi kasus PAI 4. Sebentar ya. Salah Ibu Wahyuni. PAI 4 ya? Mm-mm. Oh bukan, saya juga yang masuk besok. Tapi Bapak Ibu besok saya nggak bisa masuk karena besok saya perjalanan pulang. Saya kebetulan nyetir Bapak Ibu dari Aceh Utara ke Langsa, jadi saya nggak bisa masuk. Nanti digantikan oleh suami saya. Tenang Bapak Ibu. Saya dengan suami saling mendukung kami ya. 11-12. Ini absensinya mohon diisi nih Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kalau sudah tidak ada, boleh kita ambil foto dulu Bapak Ibu, foto terbaik, kenang-kenangan gitu ya. Atau mau diupdate-update status gitu kan, jangan sampai temannya lagi mangap gitu kan. Waduh. Oke. Sudah, saya hitung ya. Atau ada mau yang pakai lipstick dulu mungkin? Biar cetar gitu. Oke, baik ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Sebentar, halaman berikutnya tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, materi kita sudah habis hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan ya 15-20 nanti dengan pemateri berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan dan apa saja yang sudah saya terangkan kepada Bapak Ibu bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menghadapi UP. Tenang Bapak Ibu, UP cuma dunia, jadi nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Ini dunia Bapak Ibu. Walaupun kalau nggak kebagian sedih juga gitu ya. Tapi tenang, artinya Bapak Ibu ini juga akan Bapak Ibu lewati. Situasi yang lebih penting, lebih genting sudah pernah kita hadapi sebelumnya. UP ini juga pasti bisa kita hadapi. Karena persiapan kita sudah maksimal. Tinggal hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho Bapak Ibu lulus dengan mulus gitu ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari 2 hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang menyinggung. Saya mohon dimaafkan setulus hati dan percayalah saya doakan Bapak Ibu semuanya lulus dalam PPG yang dilaksanakan di LPTK IAIN Langsa. Amin. Bu narasumber saya mohon maaf Bapak Ibu dan jangan lupa juga untuk terus belajar karena apapun ceritanya persiapan Bapak Ibu menjadi salah satu hal yang penting yang akan menutup kesuksesan melakukan UP besok. Sekian pertemuan kita sore ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya jangan lupa diisi ya Bapak Ibu ya. Sudah saya share ya. Baik. Boleh tetap di sini karena nanti link Zoom-nya tetap sama ini dengan pemateri berikutnya Bapak Ibu. Oke, jangan nangis. Papa belikan juga. Pak, beli 2 lagi es krimnya. Dasar.